Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa qawlu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah Jum'ah yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya, serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian. Tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara berzikir dan melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan, dan bermunajat kepadanya. Sehingga akan mendapatkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya,
Dan janganlah sekali-kali kamu mati melalaikan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Dan tentunya sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam khutbah Jum'ah singkat ini pada siang kali ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi di sekitar kita pada saat pandemi COVID-19. Banyak orang yang meninggal. Tidak sedikit di antara mereka adalah saudara kita. Tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan atau di mana saja bisa meninggal dunia. Sebagaimana kutipan dari ayat berikut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 28. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Jamaah sholat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan berharga kali ini. Yang pertama, beramal baik. Dalam surah Al-Mulk ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa dan maha pengampun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, fa inna khairal amalin
adwa mudu wa in qala. Sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin meskipun itu sedikit. Beramal baik berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas dan semaksimal mungkin dan dengan sempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama manusia. Masyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir ke pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Indikator lainnya dari seseorang yang husnul khotimah apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil adim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'un alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lai walakum walisairil muslimina wal muslimati wal mu'mininati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Demikianlah khutbah Jum'ah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.